Halo teman-teman, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga semuanya pada sehat ya. Oke, nah kali ini aku akan sharing tentang skill apa aja sih yang kita perlukan ketika kita mengerjakan soal-soal TOEFL, khususnya di part yang kedua, yaitu structure and written expression. Nah, seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, structure and written expression ini terbagi jadi dua gitu ya. Jadi yang pertama soal nomor 1 sampai dengan 15 itu kita menyebutnya structure, sedangkan soal nomor 16 sampai dengan 25 disebut written expression. Nah, untuk mengawali tips dari aku, kita akan mulai dari structure dulu ya teman-teman. Nah, di structure ini ada beberapa skills, dan ini adalah skill yang pertama. Kenapa sih aku biasanya menjelaskan structure dulu gitu ya, atau part 2 dulu, structure and written expression dulu, daripada listening ataupun reading ketika membahas strategi mengerjakan soal-soal TOEFL. Nah, itu biasanya karena dalam setiap part ya, baik itu listening, structure maupun reading, pasti semuanya itu memerlukan yang namanya grammar ya, atau structure itu sendiri. Ketika kita sudah memahami grammar atau structure ya, itu biasanya kita akan lebih mudah untuk memahami maksud soalnya, seperti itu teman-teman. Jadi biasanya memang di setiap kelas TOEFL aku itu selalu membahas di 5 pertemuan pertama itu selalu membahas mengenai grammar dulu, seperti apa itu subjek, seperti apa itu kata kerja, kata sifat, dan seterusnya. Oke, kita langsung aja ya ke skill yang pertama. Ini adalah skill yang paling basic banget dan paling dasar dari structure ya, atau grammar. Be sure the sentence has a subject and a verb. Maksudnya apa? Yakinkan, atau kita itu harus memastikan ya, bahwa di kalimat tersebut itu memiliki setidaknya satu subjek dan satu kata kerja. Karena itu adalah persyaratan yang paling basic dari sebuah kalimat ya. Jadi kalimat itu harus ada subjek dan kata kerja. Kita coba lihat contoh ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh ya, dua rangkaian kalimat gitu, bukan rangkaian kalimat ya, rangkaian kata-kata gitu, susunan kata-kata, lebih dari satu kata ya. Biasanya kan kita memahami kalimat itu rangkaian kata-kata gitu ya, tapi kata-kata yang seperti apa? Nah, kita lihat di yang pertama ya. Di sini ada I cry. Nah, di sini ada satu subjek yaitu I dan satu kata kerja yaitu cry. Jadi ada satu subjek dan satu kata kerja. I cry. Jadi ini udah memenuhi persyaratan sebagai sebuah kalimat ya dalam bahasa Inggris. Jadi udah ada subjek dan udah ada kata kerja. Meskipun kalau kita lihat ya, ini kok singkat sekali, tidak ada objek, tidak ada pelengkap gitu ya, tapi ini adalah sebuah kalimat gitu ya kalau dalam bahasa Inggris, karena sudah memenuhi persyaratan memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat contoh yang kedua. A big blue bag on the table. Banyak ya kata-katanya, kalau kita lihat tuh lebih dari 2 kata, tuh beda banget sama yang di atas, jadi ini lebih panjang. Tapi kita lihat apakah di sini udah ada subjek dan kata kerja. Kalau kita lihat di sini ya, a big blue bag on the table. Oke, itu mungkin bisa jadi subjek ya, big blue bag gitu ya. Kata bendanya adalah bag ini ya. Nah,
tetapi kita tidak menemukan adanya kata kerja di dalam rangkaian kalimat ini atau klausa ini, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah kalimat. Ada subjek tetapi tidak ada kata kerja, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat, melainkan hanya sebuah klausa. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, untuk penjelasan-penjelasan yang ada di video-video aku mengenai TOEFL ini, aku ambil semuanya itu dari buku ini ya teman-teman, dari buku Longman Complete Course for the TOEFL Test. Ya, jadi ini adalah buku yang biasanya aku pakai untuk mengajar dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi memang selama mengajar itu buku ini yang selalu aku pakai. Kenapa? Karena memang simple ya, mudah dipahami, mudah diaplikasikan, dan juga relevan gitu dengan soal-soal TOEFL di real testnya nanti kalau kita beneran ngambil tes TOEFL seperti itu. Oke, nah kita lihat contoh di sini ya teman-teman. Contoh soal. Nah, bla 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 was backed up 4 miles on the freeway. Nah, di sini kita punya 4 pilihan jawaban, yaitu ada yesterday, in the morning, traffic, and cars. Ya, kita lihat di soal, di mana yang pertama ini adalah blank. Ketika kita udah tahu bahwa subjek itu biasanya diletakkan di awal kalimat gitu ya teman-teman. Di awal kalimat dan posisinya itu mendahului kata kerja. Nah, di sini kita lihat ada kata kerjanya yaitu was backed up. Nah, seperti itu ya. Jadi merupakan kalimat pasif ya. Jadi ada to be, kemudian ada kata kerja bentuk ketiga. Oke, berarti kita tinggal cari yang mana sih subjeknya gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa subjek itu selalu kata benda atau pronoun gitu ya, kata ganti orang. Seperti I tadi ya di slide sebelumnya, seperti I, you, they, we, he, she, it. Nah, itu semuanya namanya pronoun. Ataupun kata kerja seperti misalkan book, table, schools. Nah, yang seperti itu. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya, kita ada 2 opsi yang kita bisa automatically eliminate gitu ya. Jadi ada A sama B, yaitu yesterday dan in the morning. Kenapa? Because yesterday and in the morning are adverb. Jadi karena yesterday dan in the morning ini adalah kata keterangan, spesifiknya adalah keterangan waktu, sehingga tidak mungkin menjadi subjek. Nah, berarti kita tinggal menentukan antara C atau D. Kita lihat lagi di soal. Di sini kita punya kata kerja singular ya, atau tunggal, yaitu was. Nah, ketika kata kerja itu tunggal, maka subjeknya juga harus tunggal atau singular. Oke, kita lihat antara C dan D. Nah, D ini cars ya, ada S di belakang kata car ini ya, sehingga menunjukkan bahwa maknanya itu adalah jamak ya, mobil-mobil, lebih dari satu. Oleh karena itu tidak cocok jika kita masukkan ke dalam soal ini, tidak sesuai ya. Jadi maksudnya tidak agree gitu, subject and verbnya itu tidak agree, tidak sesuai. Oleh karena itu kita menjawab C, traffic. Traffic was backed up 4 miles on the freeway. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Engineers bla 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 for work on the new space program. Oke, di sini kita punya 4 pilihan jawaban. Kita lihat dulu, kita analisis soalnya. Di
Di sini kita udah punya subject which is engineers. Oke. Dan kita butuh verb atau kata kerja ya untuk melengkapi kalimat ini. Kita lihat dari pilihan A, B, C, D. Oke, ini kita sudah bisa eliminate ya dua pilihan atau sekaligus tiga nih teman-teman. Karena necessary, hopefully, next month itu semuanya adalah keterangan. Nah, seperti itu. Sehingga otomatis jawabannya adalah B, are needed. Ya, sekali lagi ini adalah bentuk pasif ya teman-teman karena ada to be which is are dan kata kerja bentuk ketiga yaitu needed. Nah, ini juga udah agree nih teman-teman, subjek dan kata kerjanya. Subjeknya engineers ya, yang menunjukkan makna plural, dan kata kerjanya juga are ya, sama menunjukkan makna plural atau jamak. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B ya, are needed. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa dalam satu kalimat itu minimal harus ada satu subjek dan satu kata kerja. Nah, sekarang di sini di exercise 1 kita akan mengidentifikasi yang mana subjeknya dan yang mana verbnya, dan kemudian kita akan menentukan apakah kalimat ini sudah benar atau belum, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini di contoh nomor 1. Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Oke, nah di sini kita lihat di kata yang pertama di kalimat ini adalah last week ya, yang menunjukkan keterangan waktu ya, sudah lampau. Kemudian kita melihat di sini ada kata kerja yaitu when ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah melihat kalimat yang seperti ini, artinya yang pertama itu adalah kata keterangan dan kemudian kata kerja, berarti sudah dipastikan bahwa tidak ada subjeknya teman-teman, karena biasanya subjek itu terletak di sebelum kata kerja gitu ya. Nah, jadi di sini di kalimat ini kita punya kata kerja, akan tetapi kita tidak punya subjek ya. Sampai di akhir kalimat pun kita tidak bisa menemukan subjeknya teman-teman. Jadi kalimat ini incorrect ya, seperti itu. Incorrect itu berarti ya tidak benar. Kemudian kita lihat di contoh nomor 2. A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Oke, nah sini kita lihat subjek ya, a schedule. Oke, nah a schedule di sini bisa berfungsi sebagai subjek karena subjek itu tadi ya teman-teman bisa berupa noun atau kata benda, bisa juga berupa pronoun atau kata ganti orang, seperti itu ya. Sehingga kalimat ini sudah memiliki subjek which is a schedule ini ya. Kemudian kita cari kata kerja. Nah, di sini sudah digarisbawahi. Nah, kata kerjanya adalah can be obtained ya. Jadi a schedule of the day's events can be obtained. Jadi subjeknya adalah a schedule, kemudian kata kerjanya can be obtained. Jadi dia sudah sesuai ya teman-teman, can be obtained dengan a schedule, sehingga kalimat ini adalah kalimat yang benar, seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 3 ya. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya teman-teman. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Nah, di sini kita identifikasi dulu a job di sini bisa menjadi subjek. Kemudian kita tinggal cari nih mana kata kerjanya. On the day or the night shift at
the plants available. Oke, jadi kita bisa lihat ya teman-teman, dari sini sampai dengan di akhir kalimat tidak ada kata kerja. Oleh karena itu kalimat ini adalah kalimat yang incorrect karena no verb. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke kalimat nomor 4. The new computer program has provides a variety of helpful applications. Oke, kita lihat mana subjek di sini. The new computer program. Oke, ini bisa menjadi subjek. Kemudian kata kerjanya adalah has provides ya. Has provides. Oke, kita lihat subjeknya di sini singular. Jadi oke aja kalau kita mau pakai has ya. Tapi setelah has itu pada umumnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Nah, gitu. Karena di sini provides ya. Jadi bisa dikatakan di sini dia double verb. Kita bisa katakan the new computer program has a variety bla bla bla, atau the new computer program provides a variety of bla bla bla. Sehingga kalimat ini incorrect karena ada dua verb ya, dua kata kerja. Dan kalau misalkan ini mau digabung sebenarnya boleh, hanya saja di sini provide-nya harus bentuk ketiga. Seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan pelajari juga mengenai tenses di skill-skill selanjutnya ya, di video-video aku selanjutnya. Oke, kita sampai nomor 5 dulu nih teman-teman ya. The box can be opened only with a special screwdriver. Oke, kita lihat di sini, kita identifikasi subject which is the box, and then the verb is can be opened. Oke, sudah ada nih, ada satu subjek dan ada satu kata kerja. Kita lihat kata kerjanya ya, can be opened. Oke, nah ini artinya bisa dibuka ya, bisa dibuka. Ini adalah kalimat pasif, menunjukkan kalimat pasif ya teman-teman, karena ada to be dan kata kerja bentuk ketiga. Oke, the box can be opened, so it's correct sentence. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga bisa ya untuk mengidentifikasi sebuah kalimat, apakah sudah memiliki subjek, sudah memiliki verb atau kata kerja, atau sudah sesuaikah subjek dengan verbnya. Terima kasih udah menonton teman-teman, dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.